kabar horor. Selamat malam, salam sejahtera untuk sobat kahor semuanya dimanapun Anda berada. Masih dengan Bang Fawa di sini. Bang Fawa di cerita ini masih saja meneruskan dari video sebelumnya tentang kisah seram 2 tahun kesurupan Raja Leak di Pulau Dewata. Oke, langsung saja. Mari kita sama-sama ikuti ceritanya. Kisah 2 tahun kesurupan Leak di Pulau Dewata yang sudah menginjak di episode ke-5. Setelah kejadian menjelang malam itu selesai, Amir yang seorang diri di ruangan VVIP rumah sakit. Dia merasa saat ini hawa dan auranya di ruangan itu berbeda dengan kemarin. Beberapa pertanyaan akan kecurigaan malam ini mulai bergayut di pikirannya. Dia ingat akan kejadian pertama saat bersentuhan dengan Leak ini. Banyak korban berjatuhan di kampungnya. Di sini Amir khawatir sisa takra Leak akan memakan korban yang sama seperti dulu. Saat dia menunggu istrinya yang masih belum datang, hanya sebuah TV dengan acara recehnya yang dia lihat dan dengar. Dinginnya hembusan mulut AC yang menyelimuti dinginnya ruangan itu malam ini. Dinginnya itu sampai menembus selimut tipis di kamar VVIP ini. Jenuh dan rasa bosan karena lamanya menunggu istri si Amir. Akhirnya Amir ini tertidur di ranjangnya sendiri. Ruangan VVIP ini ada di depan gedung ICU, dibatasi oleh taman yang panjang. Taman yang berlampungkan neon kuning redup berbalut lukisan di cangkang kaca luarnya. Bangunan VVIP ini tersendiri sesuai ciri khasnya sebagai bangunan yang tenang dari gangguan. Seperti ciri khas kamar VVIP di rumah sakit yang lain. Gedung yang tersendiri itu memang secara umum untuk kalangan menengah ke atas, bukan untuk manusia semacam si Amir ini aslinya. Gedung bertingkat 3 ini memang terpisah dari bangunan utama dan lainnya, karena untuk menunjukkan identitasnya sebagai gedung VVIP. Dengan posisi berhadapan dengan ruang ICU jika dilihat dari jauh, jadi kamar yang Amir tempati ini bisa tetap langsung melihat ruang ICU dari arah samping di dalam ruangannya berada. Depan ruang ICU adalah jalan utama di rumah sakit ini. Sedang kamarnya si Amir adalah jalan cabang dari jalan utama. Terdengar hantaman keras suara pintu kamar VVIP yang Amir tempati. Seketika itu juga dia bangun dari tidurnya dengan amat sangat terkejut. Suara keras itu juga mengejutkan dan membangunkan istri si Amir, yang Amir sendiri tidak tahu akan kedatangannya kapan. Awalnya Amir bangun dengan cepat terlebih dahulu. Di saat yang sama dia melihat istrinya sudah tidur berada di sampingnya, terjingkat bangun juga. Sekilas Amir melihat sebelum istrinya bangun, istrinya ini tidur dengan posisi duduk, sedang punggungnya membungkuk untuk memposisikan kepalanya di samping lengannya. Amir dan istrinya seketika bangkit langsung duduk dengan kagetnya, karena suara benturan yang keras itu. Dengan cepat, mata kepala mereka tertuju pada pintu ruang VVIP tempat dia dirawat. Aduh, ayo mbak, cepat, kata seorang pria yang sedang menolong teman wanitanya. Ada seorang wanita jatuh tersungkur di dalam ruangannya Amir. Dia ditarik untuk berdiri dan dipapah teman lelakinya yang memakai seragam putih-putih itu. Dengan cepat mereka langsung mengunci pintu di ruangan Amir dari dalam. Setelah itu mereka lari bak kesetanan ke arah di samping ranjangnya Amir yang ada lemari kecilnya. Mereka berdua langsung berjongkok, meringkuk dan berpelukan. Sedang kepalanya saling terbenam di antara bahu mereka. Tentunya diiringi isak tangis mereka.
Mereka acuh terhadap jenis kelamin mereka dan hanya rasa takut yang membuat mereka tetap kompak berpelukan karena ketakutan. Amir melihat cepat dengan istrinya ada 2 orang yang masuk ke ruangannya ini sebagai tamu dadakan yang tidak diundang. Amir pun kaget, terpana dan heran melihat kejadian di depan matanya yang cepat ini. Pertama terlihat ada laki-laki berumur sekitar 30 tahunan, memakai baju putih dan celana panjang putih. Seragam khas pegawai rumah sakit ini. Yang kedua perempuan memakai baju yang sama dan kira-kira seumuran dengan teman prianya itu. Wanita tadi yang jatuh setelah masuk ruangan, dia jatuh tersungkur di lantai karena cepatnya sambil berlari panik. Terlihat teman wanitanya yang berumur 30 tahunan itu dengan cepat menolongnya. Pak, maaf ya Pak, kami mengganggu Pak. Kata ucapan orang itu tertuju pada Amir. Badan mereka ketakutan dan gemetar. Mereka kembali duduk jongkok berdua di sudut lemari ruangannya. Mereka berdua saling berpelukan dan wajah mereka saling dibenamkan ke bahu masing-masing. Posisi mereka tepat di samping ranjang tempat tidurnya Amir yang tertutup almari kecil. Ada apa toh Mbak? Tanya Amir penasaran sambil duduk mengucek mata yang bangun tidur karena kaget. Itu Pak. Suara ketakutan wanita yang berjongkok di bawah ranjangnya Amir. Dan hanya terlihat tangannya menunjuk ke arah luar pintu kamarnya. Sedang bibirnya tenggelam di pelukan teman prianya. Hanya suara ketakutan terbata-bata dan isak tangis lirih yang keluar dari wanita muda itu. Ada apa toh Mbak? Tenang. Jangan bersikap mengagetkan kayak gini Mbak. Tanya istrinya Amir pelan dan berjalan mendekati mereka berdua yang masih berjongkok di samping almari kecil di ruangan ini. Amir pun turun dan berdiri dari ranjang pasiennya. Tak lupa dia menurunkan dan membawa cairan yang jarumnya masih menancap di pergelangan tangan kirinya itu. Amir mendekati mereka yang ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Mas, aku gak mau ngantar mayat itu mas. Aku juga gak mau kembali ke kantor sekarang. Tangis wanita yang terlihat masih berumur 30 tahunan itu. Iya mbak, aku juga gak mau ngantar mayat dan kembali ke kantor sekarang mbak. Tangis pria itu juga. Sementara Amir mendiamkan mereka dulu sejenak. Amir mencoba mengamati sebentar sebenarnya apa yang terjadi pada mereka setelah sekian menit. Dan saat tangisnya mulai reda, Amir pun memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka. Ada apa sebenarnya mbak, mas? Kok tiba-tiba kalian lari kayak dikejar maling gini? Tanya Amir penasaran sambil ikut duduk berjongkok di samping mereka berdua. Tangis wanita berbaju putih yang meninggi lagi, masih ketakutan dan terlihat mulai depresi. Bu, coba tenangkan, kasih air minum dulu dan tanya pelan-pelan. Pinta si Amir kepada istri yang sebelumnya di sampingnya ikut duduk berjongkok. Amir mencoba menyuruh istrinya untuk menenangkan mereka, karena kalau sesama wanita kan bisa langsung terbuka. Karena yang terlihat sangat histeris dan depresi adalah yang wanita. Jadi saat itu Amir ini berpikir istrinya saja yang menemani mereka berdua dan mengorek keterangan tentang apa yang terjadi dengan mereka. Iya pak ya, jawab istrinya dengan berjalan mengambil air dari meja pasien kamar itu dan langsung memberikannya pada mereka berdua. Ini mbak, minum dulu, pinta istrinya Amir, diikuti dengan tangan istrinya juga yang memberikan botol minuman. Terima kasih mbak, jawab mereka berdua yang mulai berani menegakkan kepala mereka dengan pelan. Dan saat itu juga mereka bergantian minum air putih dari botol kemasan. Itu pak, coba mbak dan bapak lihat di luar, perintah pria berseragam putih-putih dengan nada terbata-bata. Pria ini menunjukkan dengan tangan kanannya ke arah luar kamar. Dengan segera dan penasaran, Amir bersama istrinya berjalan menuju pintu kamarnya. Sambil berjalan dalam hati, Amir ini berpikir yang tadi sore sudah mengalami kejadian yang tak menyenangkan. Ini disuguhi hal-hal aneh lagi. Kejadian sore itu pun Amir belum sempat cerita dengan istrinya. Sekarang malah disuguhi lagi kejadian penuh misteri lagi.
Amir melangkahkan kakinya mencoba membuka sedikit daun pintu kamar yang tak bersuara itu. Dengan tarikan tangannya yang pelan, pintu kamar yang dibuka sedikit demi sedikit. Hanya cukup untuk matanya dan mata istrinya yang bisa melihat pandangan keluar. Dengan posisi kepala istrinya Amir di atas kepalanya, mereka melihat samar-samar ada seorang tinggi besar berjalan di lorong utama sedang menyeret rambut panjang dan hitam yang masih menancap di kepala perempuan muda. Sedang di belakang pria itu terlihat ranjang yang tersungkur ke tanah. Sebagian masih di atas jalan lorong utama. Di tanah ada mayat perempuan yang tergeletak dengan posisi tubuh tidak beraturan, dengan selimut kain sewe atau kain batik yang sudah terselingkap dari mayat perempuan muda itu. Terlihat di situ pria itu mempunyai bulu yang lebat dari ujung kepala sampai kaki. Dia hanya memakai celana pendek hitam yang sudah compang-camping. Sedang tangan kirinya yang memegang gada besar dengan ujung bergerigi. Gada besi itu dipukul di bahu sebelah kirinya dan dipegangi gagangnya oleh tangan kiri pria bertubuh besar itu. Sedang tangan kanannya dengan kuat menyeret rambut panjang dan hitam wanita muda itu. Wanita muda itu terlihat hanya berpakaian putih lusuh memanjang sampai betis. Pakaian itu terlihat ada bekas darah di bagian lingkaran kerah baju, dada, dan pahanya. Kepalanya juga yang ditarik pria itu mengeluarkan darah segar. Tetesan darah itu terlihat keluar dari kepalanya, tapi tidak menempel di lantai jalan yang berkeramik putih. Seakan tetesan darah itu lenyap dimakan lantai lorong rumah sakit. "Tolong, tolong, ampuni aku!" teriak lolongan wanita ini yang merintih kesakitan dan meminta pertolongan kepada sekitarnya. Sak, 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 sak. Suara lirih gesekan baju putih lusuh wanita itu dengan lantai lorong rumah sakit. Wanita itu diseret pria besar itu dengan pelan di lorong utama rumah sakit. Wanita itu berusaha melepaskan rambutnya dari cengkraman tangan kanan pria bertubuh besar. Tangan wanita muda itu beradu tarik dengan pria besar berbulu lebat dan yang memegangi rambutnya sendiri untuk mengurangi rasa sakit dengan erat. Akan tetapi kepalanya tetap mengeluarkan darah. Kekuatan tarikan tangan pria besar itu jelas lebih kuat dari tangan wanita muda ini. Saat di lorong rumah sakit itu, wanita ini badannya yang terlentang mulai tak berdaya. Kaki wanita muda ini hanya bisa bergerak liar dan cepat di lantai, seakan memanjat pohon untuk mencari kekuatan pijakan untuk melepaskan tarikan pria itu. Pria itu masih diam dengan tatapan kosong ke depan, tetap berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Pria ini tak menghiraukan kesakitan dan teriakan wanita muda ini. Dia terus berjalan seolah tiada orang memperhatikan. "Diam!" bentak keras pria itu. Langkah kakinya tetap berlalu dan masih berjalan di lorong utama. "Ampuni aku, lepaskan rambutku!" teriak wanita muda ini yang teriakannya keras dan miris disertai tangisnya. "Diam kau budak jahanam!" bentak dan hina pria bertubuh besar itu kepada wanita muda ini. "Aku tak mau ikut denganmu, brengsek!" lengkingan suara wanita muda ini dengan tangis yang semakin mengeras. "Sudah waktunya kau berkumpul dengan temanmu yang lain," jelas kata kasar pria tinggi besar ini. "Aku gak mau, lepaskan aku, lepaskan!" teriakan keras wanita muda ini dan suaranya semakin cepat meminta lepas dari cengkraman tangan pria bertubuh besar itu. "Dasar manusia budak harta, inilah jalanmu." Tawa dan ejek pria jelek ini yang berjalan pelan meninggalkan lorong utama. Amir dan istrinya hanya diam mematung seakan tak percaya akan hal ini. Ya, di rumah sakit sebesar ini, permintaan tolong wanita muda itu tiada yang menghiraukan. Memang saat itu kondisi jalan utama lorong rumah sakit tiada seorang pun terlihat di sana. Hanya suasana sepi dan lampu putih yang mulai redup. Pemandangan dunia gaib yang pertama kali dilihat istrinya di rumah sakit. Ya, di saat yang sama istrinya pun berjalan ke arah kedua petugas rumah sakit. Dan Amir mengamati dia juga merasa takut sebenarnya.
Amir sendiri merasa heran, masih belum jam 12 malam. Kondisi rumah sakit ini sudah sangat sunyi, kayak kuburan, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Setelah pemandangan ini selesai, Amir kembali menuju sepasang petugas pria, wanita, dan istrinya itu. Kedua petugas ini masih ketakutan. Istrinya pun mulai ikut takut akan hal yang dilihatnya. Sebenarnya apa yang terjadi toh Mbak? Coba duduk yang benar dulu Mbak, tanya Amir dan perintahnya terhadap mereka berdua. Mereka bangkit dengan rasa ketakutan yang masih tinggi. Mereka dituntun istrinya Amir ke sofa panjang samping ranjang tidurnya. Padahal istrinya juga takut, tapi tidak terlalu diperhatikan kepada Amir dan mereka. Saya petugas shift malam di ruang ICU itu Mbak. Tadi saat saya dan rekan saya mulai mendorong ranjang pasien yang baru meninggal dari ruangan itu, kata petugas pria diam sejenak dan masih ketakutan. Pria yang berumur sekitar 30 tahunan itu. Saat kami baru keluar dari kamar ICU, tiba-tiba ranjang mayat yang kami dorong berhenti dan oleng ke samping kanan, Pak. Ranjang itu keluar dari jalan lorong utama. Ranjang yang berisi mayat itu menabrak pot dan jatuh tersungkur ke tanah. Mayat pun ikut jatuh ke tanah, Pak. Timpal wanita yang berumur 30 tahunan itu yang masih menundukkan kepalanya karena masih ketakutan. Ya benar, Pak. Saat itu kami berdua berusaha dengan cepat untuk menaikkan mayat tersebut. Tapi, kata petugas pria diam sejenak. Mata mereka saling beradu pandang dan setengah menunduk. Tiba-tiba muncul pria tinggi besar berbulu hitam lebat itu, Pak. Pria itu berdiri tepat di samping kami. Kami melihat pria itu sedang bertengkar hebat dengan wanita seperti mayat yang kami bawa itu. Jelas wanita yang berumur 30 tahunan ini. Lah terus saat kami melihat fakta itu di depan kami, Pak, ya sontak kami berteriak dan lari mencari tempat bersembunyi. Kami tak sengaja masuk ke ruangan bapak ini. Rang pria yang berumuran sama dengan teman wanitanya dan mulai menangis lagi dan menyandarkan mukanya ke bahu rekan kerjanya itu. Tenang ya Mas, tenang. Kamu Mas sama mbaknya sementara di sini dulu saja, nggak apa-apa kok, perintah istrinya Amir. Setelah mendengar apa yang mereka lalui, Amir dan istrinya masih diam dan saling bertatap muka. Dan Amir sengaja membiarkan kejadian ini, karena dia juga bingung apa yang harus dia perbuat. Amir akhirnya naik ke ranjang pasiennya itu karena capek juga nentengin cairan terus. Tapi Amir masih duduk di ranjang pasien dan memperhatikan mereka berdua yang ditenangkan oleh istrinya. Kira-kira setengah jam berlalu, akhirnya mereka sudah menghilangkan sedikit rasa takutnya. Dengan sedikit motivasi dari istrinya Amir, mereka mulai bangkit. Atau mulai ada sedikit kepercayaan diri dan tanggung jawab mereka. Mereka akhirnya memutuskan kembali untuk membereskan mayat yang mereka tinggalkan di jalan lorong utama sebelah ruang ICU. Mereka berdua berjalan ke pintu ruangan Amir dan membuka kuncinya pelan-pelan dan menarik gagang pintu perlahan. Rata. Hah? Tolong! Bah! Teriak keras mereka berdua mengagetkan Amir dan istrinya untuk kedua kalinya. Dan suara keras bantingan daun pintu kamarnya oleh mereka seakan merobohkan ruangan VVIP ini. Amir tersentak kaget. Spontan dia turun dari ranjang pasien dan tak sadar jarum cairannya itu lepas. Lepasnya jarum itu diikuti darah mengalir dari lengan tangan kirinya yang tak dia sadari. Istrinya yang tadinya duduk di sofa ikut berdiri dan menangkap dekapan mereka berdua yang kembali menangis. Mereka berdua menangis lagi di pelukan kedua tangan istrinya Amir. Amir yang berjalan menuju pintu ruangan dengan cepat karena kaget dan penasaran ada apa lagi sebenarnya ini. Amir membuka pelan pintu yang sudah tak terkunci dan hanya sedikit celah yang dia buka cukup untuk kedua matanya melihat keadaan di luar kamar. Amir mengamati jalan depan di kamarnya dari kiri hingga ke kanan. Terlihat seorang perempuan berjalan dengan anaknya. Tapi di sini sangat terlihat janggal untuk dilihat manusia normal. Mungkin inilah tadi yang dilihat oleh kedua petugas itu. Ya, wanita itu berpakaian putih panjang dengan rambut terurai aut-autan. Tapi kepalanya terlihat pecah dari belakang dan mengalirkan sedikit darah dengan tetesan pelan. Kepalanya mengeluarkan darah ke baju putih lusuhnya.
Jalannya pun terseok-seok ke kanan seperti tulangnya patah, tapi dikuatkan dengan tangan kanannya. Sedang anak kecil laki-laki yang di sampingnya ikut memegangi kaki wanita itu. Anak itu memakai baju putih yang sama lusuhnya, tapi tanpa kepala di lehernya. Lehernya hanya mengeluarkan darah, sedang kepalanya entah di mana. Sialan mereka itu, kata Amir dengan geram, dan dia pun segera menutup daun pintu kamarnya. Amir berpikir ini adalah efek kekuatan Lea yang ditinggalkan tadi sore. Lea yang sempat marah kepadanya. Jadi saat itu bisa dia pastikan semua makhluk ini mulai berdatangan, sesuai semboyannya para penghuni rumah sakit tadi sore. Gila, makhluk-makhluk ini memang nekat dan tak ada rasa takut kepada bangsa manusia, batin si Amir. Amir kembali mengunci daun pintu dari dalam. Dia berjalan mendekati istrinya dan meminta handphone dari istrinya itu. Di sini Amir berniat dan berencana menghubungi Tono untuk meminta bantuan. Tut, tut. Ton, halo Ton. Sapa si Amir tanpa mengucapkan salam. Halo Mas, ada apa Mas? Jawab si Tono. Kamu sekarang di mana? Tanya si Amir. Loh, ini kan di rumah Mas Amir. Kan habis acara rutinan Mas. Jawab si Tono. Oh iya, saya lupa Ton. Kamu bisa ke rumah sakit gak sekarang Ton? Pinta si Amir. Waduh, gak bisa Mas. Memang ada apa Mas? Tanya Tono penasaran. Aduh Ton, saya butuh bantuanmu sekarang Ton, untuk meredam cakra Lea yang tertinggal Ton. Jelas si Amir. Memang kamu ada acara apa lagi sih habis dari rumahku, rutinan? Tanya si Amir. Ya aku kan belum pulang Mas. Maunya sih saya pengen istirahat tenang malam ini Mas. Terang si Tono. Oh sialan kamu Ton. Kamu yang bawa masalah mau enak-enakan pulang tidur. Kata si Amir yang sudah geram. Awas kamu kalau nggak datang ya. Ancam si Amir. Oh ya deh Mas ya. Saya sekarang ke situ Mas. Jawab si Tono juga kesal. Tapi Ton tunggu sebentar Ton. Jelas si Amir lagi. Ada apa lagi sih Mas? Jawab si Tono. Gini, tutup semua mata batinmu dulu sebelum masuk rumah sakit ya. Pinta si Amir. Untuk apa sih Mas? Tanya si Tono. Udah kamu ngikut saja, cepat kemari. Perintah Amir dan dia mengakhiri pembicaraan di telepon itu. Jarak antara rumah Amir dengan rumah sakit memang tidak dekat. Sekitar 45 menit perjalanan dari rumah Amir. Amir dan istrinya yang masih di kamar VVIP mencoba menenangkan kedua petugas rumah sakit ini. Mereka memutuskan untuk meminta kedua petugas ini tetap di kamar ini dulu. Karena Amir berpikir makhluk itu akan terus bermunculan. Mereka akan mengganggu yang beraktivitas di rumah sakit ini. Sambil menunggu Tono, darah yang mengalir dari lengan tangan kirinya ketahuan oleh istrinya Amir sendiri. Dan istrinya ini berlari panik untuk menutup lubang bekas jarum cairan itu dengan tisu. Istrinya merawat Amir di ranjang pasien, sedang kedua orang itu masih duduk meringkuk berpelukan di atas sofa depan ranjangnya. Assalamualaikum. Pintu kamarnya Amir terketuk dari luar diiringi salam suara khas si Tono. Waalaikumsalam. Jawab serentak orang yang ada di dalam kamar itu. Saat itu juga istri si Amir membuka pintu ruang kamar yang terkunci. Seketika itu juga Tono masuk dengan santai dan langsung menatap pemandangan yang janggal. Karena ada dua orang yang duduk berdua meringkuk berpelukan. Ada apa Mas? Itu kok Mbak sama Masnya kenapa itu? Kata Tono heran disertai tangannya menunjuk ke arah kedua orang petugas rumah sakit tersebut. Oh mereka habis melihat 2 kali penampakan di rumah sakit ini Ton. Jawab si Amir. Oh jadi begitu. Lah mereka kan tiap hari di rumah sakit ini. Kok malah takut kayak gini sekarang Mas? Tanya Tono kepada Amir. Tidak seperti sekarang Mas tapi... Sahut wanita petugas rumah sakit yang duduk di sofa. Rasanya saya besok mau berhenti kerja saja Pak dari rumah sakit ini. Sahut pria yang berumur 30 tahunan itu. Memang sudah separah itukah yang terjadi ya Mbak Mas? Kata si Tono. Oh iya, tadi aku melihat ada ranjang yang dibiarkan tergeletak di lorong utama. Kok dibiarkan ya Mas? Mayatnya juga masih di tanah itu. Terang Tono lagi. Itulah awal masalahnya Ton. Mereka berdua ini berada di sini gara-gara itu. Terang si Amir. Oh
gimana ceritanya mas? Tanya si Tono. Dengan cepat Amir menceritakan kronologisnya dari awal sampai akhir kejadian yang mereka alami. Sampai akhirnya Amir memutuskan untuk meminta bantuan kepada Tono. Mereka hanya diam. Mereka mulai duduk biasa dan melepaskan peraduan pelukan ketakutan mereka atas kedatangan Tono. Kedua petugas itu mulai bangkit kembali dari takutnya di ruangan ini, tapi tetap belum berani kembali ke tempat mayat yang mereka bawa. Sedang Tono melangkah menuju ranjang pasien yang di atasnya ada Amir dan duduk di kursi di samping ranjangnya si Amir. Ton, kamu buka dulu mata batinmu dan kuatin doa ya selama ini, pinta si Amir. Oh iya mas. Tono diam sebentar dan duduk diam di samping Amir dengan kedua tangan yang mendekap dadanya. Matanya pun ikut terpejam. Suasana hening saat itu. Amir anggap semua sudah reda dan kembali seperti semula. Suara hantaman keras dari atas ke lantai bersumber di depan kamarnya si Amir. Suara apaan itu, Ton? Nggak tahu mas. Cepat, kamu periksa, kata si Amir. Tono dengan cepat berjalan ke pintu dan membuka pintu dari dalam. Hanya kepalanya yang keluar menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia tidak melihat sesuatu apapun. Karena penasaran, dia akhirnya keluar dari kamar mencari sumber suara dentuman keras yang barusan terdengar oleh orang-orang yang ada di dalam kamar itu. Setelah mengecek keadaan dari lorong ruang VVIP, hasilnya pun nihil. Hanya angin malam kecil yang berhembus di luar kamar ini. Akhirnya Tono kembali ke kamarnya si Amir. Dengan santai, tak lupa dia mengunci kembali pintu kamar VVIP ini. Gak ada apa-apa mas di luar kok, kata Tono. Oh gitu Ton. Masa sih pak? Sahut wanita yang duduk di samping tempat tidurnya ini. Wah! Suara hantaman keras seperti berada di depan pintu ruangannya si Amir ini. Wah! Jerit semua penghuni ruangan VVIP termasuk istrinya Amir yang berada di kursi sofa di sampingnya Amir. Spontan wanita petugas rumah sakit itu dan istri si Amir berpelukan. Sedang petugas pria ini berteriak menjerit dan langsung membungkukkan badan. Kedua tangannya pun ikut menutup kedua telinga dan wajahnya. Suara apa lagi ini, tonton? Tanya Amir yang kaget dan langsung merubah posisi tidurnya menjadi duduk dengan tegang. Sialan, pasti ulah penduduk alam sini, kata si Tono. Ah ya mungkin Ton, jawab singkat si Amir. Terus gimana enaknya ini mas? Tanya Tono lagi kepada Amir. Sulit. Angel temen. Kalau kita bertarung dengan para penghuni rumah sakit ini, pasti kalah kita berdua Ton. Jelas mereka kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Jelas si Amir. Gini saja mas, gimana kalau kita bentengi saja sampai pagi? Biarkan teror mereka malam ini mas, kata si Tono berpendapat. Oh, ya bagus Ton, gak apa-apa. Beres Ton. Kita malam ini bermunajat saja di sini, memohon perlindungan kepadanya atas semua serangan ini. Jelas si Amir. Akhirnya mereka berdua bersuci ke kamar mandi dulu. Setelah itu, mereka berdua menggelar karpet sajadah 2 buah. Amir pun akhirnya duduk bersila berdua dengan Tono. Mereka berdua saling berhadapan dan membaca kalimah-kalimah ayat suci untuk meredam serangan penduduk makhluk halus rumah sakit ini. Malam semakin larut, jelas semakin mencekam, dan teror yang panjang untuk penghuni kamar mereka saat itu. Kalau kedua petugas rumah sakit ini punya penyakit jantung, bisa mati juga malam itu, karena suara hantaman energinya yang gila dan membabi buta. Amir melihat istrinya pun mulai ketakutan. Dia dan petugas wanita itu hanya duduk meringkuk berpelukan. Akhirnya mereka mendekati si Amir dan ikut duduk bersama Amir dan Tono. Mereka bersama petugas rumah sakit yang pria seolah mencari pelindungan bergerak merapat ke arah Amir dan Tono. Ayo, lari. Tawa anak-anak kecil bermain di luar kamar ruangannya Amir, disertai langkahnya yang terdengar berlari-lari. Setelah itu bau ubi bakar datang menyengat hidung mereka. Mas, kok
Ada bau ubi bakar ya? Apa jam segini ada yang jualan? Jadi lapar aku, Mas, kata si Tono. Ah, kamu, Ton. Lanjutkan saja bacaannya. Jelas ini bau khas gendruwo, sotoy. Kalau sekarang keluar, wah, bisa koit kamu, Ton. Jelas ya, Amir. Di dalam ruangan mereka yang masih terkunci, mereka semua hanya diam dan hening mendengar suara-suara makhluk halus dari luar kamar ini. Saat itu mereka duduk bersama dan membaca bacaan ayat-ayat suci untuk menenangkan mereka semua dan meredam kegiatan teror para setan di rumah sakit di malam itu. Amir berpikir dengan ritual ini mereka bisa mempertebal dinding-dinding penghalang suci dari serangan para penghuni makhluk halus di rumah sakit ini. Amir dan Tono terus berkonsentrasi untuk tetap membaca kalimah-kalimah suci. Diiringi kedua petugas rumah sakit dan istrinya Amir yang mengikuti Amir dan Tono. Saat ritual, Amir ini mulai tak lagi menghiraukan suara-suara dari luar kamar. Padahal dentuman suara dari pintu jendela, bahkan atap ruangan semakin menjadi-jadi. Amir merasa ribuan pasukan rumah sakit malam itu menyerbu mereka tiada henti. Sampai akhirnya Amir melihat kedua wanita di sampingnya yang duduk di karpet menunduk dan tertidur. Diikuti petugas prianya juga ikut tertidur dengan duduk. Amir berusaha sekuat tenaga membendung dengan Tono. Mereka berdua menahan kekuatan yang mencoba masuk ke dalam ruangan ini. Saat ketiga orang ini tidur, suara-suara ledakan dari pintu dan depan kamar terus berlanjut. Akan tetapi, karena sudah dia bentengi, jadi mereka bertiga sudah tak terdengar lagi suara-suara itu. Malam itu serasa lama sekali. Mereka yang dari tadi yang masih membaca kalimah-kalimah suci, akhirnya mendengar sayup-sayup suara tarhim subuh dari masjid kampung dekat rumah sakit ini, disertai suara orang-orang yang sudah pada ramai di lorong. "Mbak, Mas, bangun Mbak," kata si Amir. Sudah jam berapa, Mas?" jawab si wanita perawat itu. "Sudah mau subuh Mbak, insya Allah sudah aman kok Mbak," jawab si Amir. Sesaat mereka langsung ke kamar mandi di dalam ruangan itu, mencuci muka serta bersuci, dan bergantian dengan teman prianya. Sedang istrinya Amir paling belakang mengikuti mereka. "Mas, tolong antar kami ya Mas," pinta si mbak-mbak perawat itu. "Oh ya Mbak," jawab si Amir. Akhirnya Amir dan Tono duluan membuka kamar dan melihat orang-orang pada berkumpul di tempat mayat yang dari semalam tergeletak di tanah. Kedua petugas serasa sudah hilang rasa takutnya, langsung berlari menghampiri mayat itu. Mungkin karena saat itu sudah banyak orang yang di sekelilingnya. Akhirnya mereka dengan cepat membereskan pekerjaan rutinnya itu, mengangkat dan menutupi mayat tersebut. Tetapi di sini mereka tak mau lagi mendorong. Mereka meminta bantuan satpam untuk mengantarkan mayat itu ke ruang jenazah. Setelah itu kedua petugas langsung pulang tanpa mengambil barang bawaannya di kantor. Kurasa masalah ini sudah beres. Amir dan Tono kembali ke ruangannya untuk menjalankan kewajiban mereka. Amir dan Tono yang semalaman bergadang menghalau serangan para setan, akhirnya ngantuk juga saat senja mulai menyebarkan sinarnya. Sinar itu melewati jendela kecil di samping atas ranjangnya si Amir. Saat itu istrinya yang sedang di kamar pamit pulang kepada Amir dan berencana sore kembali lagi ke sini karena harus ke pasar dan merawat anak-anaknya. Pagi itu Amir dan Tono berdua di kamar langsung tidur. Semalam juga Amir berpikir untuk pulang paksa hari ini. Amir merasa kalau dia di sini bakal mengundang makhluk-makhluk itu datang meneror mereka lagi sesaat malam nanti. Singkat cerita, Amir bangun di sore hari saat di kamar VVIP. Dia bangun terlebih dahulu dan membangunkan Tono untuk meminta mengurus kepulangannya. Tapi Amir juga harus menunggu istrinya yang membawa surat-suratnya kemarin. Lama kemudian, akhirnya istri si Amir datang dan mengurus administrasi dengan Tono. Mereka ke ruang administrasi untuk mengurus kepulangan si Amir ini. Tapi ternyata yang didapat adalah pihak rumah sakit belum mengizinkan Amir untuk pulang. Baru besok pagi mereka dibolehkan untuk pulang. Alasan mereka adalah masa pemulihan pasien dari ICU minimal 3 hari harus tinggal di rumah sakit.
karena itu sudah jadi protap mereka yang tak boleh dilanggar. Sore itu Amir berpikir serangan apalagi yang akan dilancarkan oleh setan rumah sakit di malam ini kepada si Amir. Setelah mereka bertiga di kamar disertai hawa kekecewaan karena tidak bisa pulang paksa, Amir meminta istrinya untuk membaca kitab suci saja malam itu hingga sampai tertidur di sofa. Mungkin juga dari seharian banyak kegiatan dan capek. Sedangkan si Tono, Amir minta untuk tetap siaga di kamar ini. Amir sangat khawatir saat itu. Khawatir akan hal yang tak dia inginkan mengenai orang-orang terdekatnya. Waktu itu, Amir berbaring di ranjang tempat tidurnya dan Tono di sampingnya. Suara ketukan pintu di kamarnya membangunkan Amir yang tertidur di ranjang pasien. Amir melihat semua sudah tidur malam itu. Sekilas Amir melihat jam dinding sudah jam 10 malam. Amir turun dari ranjang dan menuju pintu kamarnya. Cekrik. Amir membuka sedikit. Pintu kamarnya terlihat seorang bule tinggi ditemani 2 orang suster. Amir mempersilahkan masuk saat itu. Pertama, Amir tidak curiga sama sekali akan hal ini. Amir langsung tidur di ranjang dan Tono juga masih tidur di sebelahnya. Amir kemudian menyuruh Tono pindah tidur di sofa sebelah istrinya untuk sementara. Waktu itu istrinya juga sudah tertidur dengan lelap. Dan Tono yang masih mengantuk hanya pindah untuk tidur karena juga dia masih mengantuk. Amir berpikir masa si Ane mengirim dokter dari negaranya sampai kok ada dokter bule di sini. Setelah Amir mengamati perlahan-lahan dia merasa ada yang janggal. Ya, mereka datang dari masa lampau. Mereka berpakaian ala zaman kolonial. Dokter dengan pakaian putih tebal khas baju zaman dulu, tentunya dengan model yang jadul ala company. Memakai kacamata khas berantai kecil di samping kanan kirinya. Sedang 2 wanita pribumi ini memakai baju putih lengan pendek, rok pendek putih dan topi khas perawat zaman dahulu, tentunya model yang sangat kolonial. Kedatangan mereka diiringi bau busuk juga kala itu. Amir mencoba mencari sumbernya tapi tidak ada. Gimana Pak keadaannya? Apakah Bapak sudah baikan Pak Amir? Kata dokter bule itu dengan logat kental bahasa Belandanya. Ya dok, sudah baik kok saya dok. Jawab singkat si Amir. Setelah itu dokter hantu ini mencoba memeriksa dadanya dengan alat jadul. Dia menempelkan benda besi berupa lempengan bulat yang dingin. Setelah mengecek ke sana kemari, akhirnya dokter itu terlihat tersenyum saja kepada Amir. Amir di sini diam saja dan memperhatikan. Karena kalau Amir ini lari dan berteriak, jelas akan membuat panik Tono, istrinya dan penduduk rumah sakit ini. Jelas itu tindakan bodoh. Oh, mereka ini tidak jahat dalam pikirnya Amir. Oh iya Pak, besok sudah bisa pulang ya, kata dokter bule itu. Dengan santai dokter hantu itu menyerahkan alatnya ke suster di belakangnya. Mereka pun pamit dan melangkah keluar dari kamar. Saat mereka berbalik arah, punggung mereka terdapat lubang busuk menganga sebesar ember kecil disertai ulat-ulat putih kecil. Ulat-ulat itu berebut daging di punggung dokter bule itu. Kedua susternya pun juga begitu. Ulat-ulat di lubang punggung mereka berebut daging busuk. Dalam pikir Amir, ternyata sumber bau tadi ini dari mereka bertiga ini. Pantesan, semakin mendekat dengan mereka, bau itu semakin menyengat. Hawa dingin AC kamar ini pun tak dapat menghilangkan baunya saat itu. Berdasarkan apa yang Amir alami, akhirnya Amir pun mengikuti mereka. Tapi hanya sampai di depan pintu kamarnya saja. Saat itu, Amir melihat rumah sakit ini sangat ramai sekali. Penuh dengan orang-orang model kolonial. Tapi gedungnya rumah sakit ini tetap tidak berubah dan sesuai seperti saat ini. Pikir Amir, semoga malam ini tidak ada kejadian teror yang membuat repot lagi. Amir pun kembali ke ruangannya dan mengunci dari dalam. Setelah itu, dia kembali ke ranjang tidurnya untuk istirahat dan berpikir positif saja. Mungkin karena mereka sudah tidur, Amir merasa benteng yang dipasang itu sudah kuat. Di waktu ini, Amir mencoba keluar dari tubuh kasarnya atau ngerogoh sukmo
untuk mencari keberadaan sukmanya mertuanya si Joko. Amir merasa penasaran karena kemarin Amir melihat ibu mertua Joko sudah menjenguk Amir di ruangan ini. Amir pikir beliau sudah sehat saat itu. Pertama, Amir ingin melihat di ruang ICU. Saat Amir melesat dengan cepat ke ruang ICU tempat ibu mertuanya Joko, di sana Amir melihat hanya ada seorang lelaki yang sedang membaca kitab suci, dan ibu mertuanya Joko masih tetap tergeletak di ranjang tidurnya. Cangkang ibu mertua Joko tetap belum seutuhnya penuh akan sukmanya. Amir pikir saat itu sukmanya masih belum kembali. Lantas, siapakah kemarin yang datang menemuinya? Di sini kebingungannya menjadi-jadi. Akhirnya Amir berdoa meminta petunjuk untuk mencari sukma dari mertuanya Joko itu. Amir terbang ke sana kemari seakan memainkan waktu malam panjang itu. Tapi hasilnya masih nihil. Padahal hari ini sudah hari ketiga. Memang sangat sulit sekali kalau sudah terlampau lama sukma yang menghilang ini untuk dicari. Amir merasa sudah cukup. Dia sendiri sudah merasa capek untuk mencari-cari sukmanya ibu mertua Joko. Akhirnya dia putuskan untuk kembali ke jasad kasarnya. Tubuh halusnya masuk ke raga si Amir. Setelah pencarian panjang itu, Amir ingin langsung tidur. Dan dia berpikir sudah terhindar dari serangan jahat makhluk penghuni rumah sakit ini. Hai manusia muda, kami tak akan melepaskanmu. Teriak keras suara yang berada di luar kamar disertai asap putih tipis mencoba masuk dari bawah pintu ruangan Amir ini. Amir bersama Tono, juga istrinya hanya diam dan saling berpandangan saat mendengar suara hantaman, juga teriakan yang keras itu. Akhirnya mereka kembali menggelar sajadah yang seperti kemarin di bawah ranjangnya Amir. Mereka bertiga, Amir, Tono, dan istrinya bersuci dan duduk melingkar untuk membaca ayat-ayat suci. Bacaan sebagai penghalau makhluk-makhluk terkutuk itu. Singkat cerita, di waktu bunyi tarhim sudah berbunyi lagi dari masjid terdekat, suara-suara aneh dan dentuman yang tertuju pada mereka ikut mereda. Amir pun bergegas untuk bersuci dan bersiap untuk melakukan ritual wajib bersama Tono dan istrinya di kamar VVIP. Atau melakukan sholat subuh lah. Malam terakhir sudah Amir lewati saat itu di rumah sakit. Siang ini, Amir berharap bisa pulang secepatnya, sesuai janji dari pihak rumah sakit kemarin. Tak terasa, 7 hari Amir dirawat di rumah sakit. Di ruang VVIP sekarang Amir berada dalam kondisi siap pulang. Padahal Amir sendiri merasa sudah benar-benar sehat dan fit 100% sejak 2 hari lalu. Tetapi tetap harus menjalani prosedur rumah sakit ini, yaitu perawatan 3 hari. Setelah itu boleh pulang. Pagi itu Imron sendiri datang juga ikut mengantarkan Amir pulang. Karena ia tahu kabar kepulangannya dari istrinya Amir. Solidaritas Imron memang tinggi. Disebabkan mereka kerja satu profesi dan sifat orang desa yang memang saling bahu-membahu atau saling membantu. Di hari terakhir Amir pergi meninggalkan ruang VVIP untuk pulang menuju rumah mertuanya dulu. Karena Amir merasa masih khawatir jika langsung ke rumahnya sendiri, khawatir akan teror anak buah calon arang ini. Amir pulang bersama Tono, Imron dan istrinya Amir dengan membawa kendaraan mobil sejuta umatnya. Andi dan Ane waktu itu tak bisa ikut menjemput Amir karena Amir menyuruh berdiam di rumahnya dahulu. Ron, gimana para tetangga setelah kejadian seminggu kemarin, Ron? Tanya Amir saat itu di dalam mobilnya Tono. Aman mas, tapi kok aneh ya mas. Kan waktu pertama mas bertarung melawan leaknya Mbak Ane, paginya banyak yang sakit. Tapi kok yang terakhir di kampung itu aman-aman saja ya mas? Jawab panjang si Imron. Oh kok iya ya Bron, kok bisa seperti itu ya Bron? Sahut Tono yang sedang menyetir mobilnya. Itulah ritual yang diberkahi Bron, Ton. Ritual para pemuda santri lah yang meredam semua aura dan cakra jahat Raja Lea itu. Jelas ya Amir. Oh jadi begitu ya mas, sahut Tono lagi. Memang Bron, Mas Amir ini top tier lah kalau urusan ginian. Jelas si Tono lagi. Iya Ton, ada saja akalnya ya, timpal si Imron.
Di situ istrinya Amir hanya diam untuk mendengarkan dan mengamati pembicaraan mereka orang laki-laki ini selama perjalanan pulang. Karena istrinya Amir merasa capek beberapa hari merawat Amir di rumah sakit dan mondar-mandir. Dalam perjalanan pulang, Amir memikirkan mertuanya si Joko. Sejak Amir beri beberapa surah-surah dari kitab suci untuk dibaca, belum ada kabar lagi dari dia. Karena waktu di rumah sakit, mertua Joko sempat menyambangi Amir. Amir pikir mertua Joko saat itu sudah baikan atau sebaliknya. Biarlah, dalam pikirnya Amir semoga diberi yang terbaik untuk keluarganya Joko. Siang itu mereka sampai di rumah mertuanya Amir dan disambut anak-anaknya Amir serta mertuanya. Senang rasanya beberapa minggu akhirnya bisa bertemu sama kedua buah hati tercinta. Spontan air matanya Amir ikut menetes saat memeluk anak-anak Amir karena kerinduan kepada kedua jagoan kecilnya ini. "Bapak, bapak!" teriak anak-anak Amir sambil berlari menuju arahnya yang terlihat dari kejauhan. Amir pun langsung memeluk mereka, dan Amir gandeng tangannya. Mereka pun berjalan menuju rumah mertuanya si Amir ini. Mereka langsung menuju ruang tamu mertuanya yang tak besar, tapi cukup nyaman disinggahi. Amir sendiri disuruh mertuanya untuk tinggal sementara di rumah ini dan menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. "Ton, besok lusa kamu jemput aku di sini ya," kata Amir di ruang tamu mertuanya. "Oh iya mas, beres. Emang mau kemana mas?" jawab juga tanya Tono. Udah Ton, ikut saja. Nanti bertiga sekalian sama Imron ya," jelas si Amir kepada Tono. Imron hanya diam dan memandangi mereka saja saat Amir dan Tono berbicara. "Oh beres mas. Tapi pemuda santri, acara ritual seperti biasanya, siapa yang pimpin mas?" tanya Tono lagi. Karena Tono ini kan jadi pemimpin sementara acara ritual itu. Huda kan bisa ya Imron ya?" jawab Amir sambil mengalihkan pandangan ke Imron. "Oh bisa mas, bisa," jawab Imron sih kan. "Oh oke, sip kalau gitu mas," jawab si Tono. "Ton, yuk duluan kalau gitu. Biar aku mencari Huda dulu untuk persiapan acara nanti malam," terang si Imron. "Oh iya Bron, untuk uang kegiatan ini dariku saja," pinta si Amir. Amir memanggil istrinya untuk meminta uang pemberian dari Ane yang masih utuh di amplopnya. Amir memberikan semua uang itu kepada Imron untuk dipakai operasional klub ritual sholawatan para pemuda santri yang bekerja nanti malam. Hanya berkurang sedikit waktu dia pakai minggu kemarin untuk ke rumah Mbah Salman. "Oh oke mas, tak bawa dulu saja ya, sekalian mau pamit," jawab Imron dan langsung pergi bersama Tono untuk mempersiapkan ritual rutin di rumahnya Amir sendiri. Di sini Amir masih mempunyai sedikit tabungan. Tabungan yang disimpan oleh istrinya inilah yang akan dia pakai untuk operasional dan kebutuhan keluarga sederhana mereka ke depan. Amir yang masih duduk santai di ruang tamu mertuanya masih memikirkan masalah besarnya si Ane. Tapi masalah Joko dan Mbah Salman malah ikut-ikutan juga. Setelah itu, Amir beristirahat di kamar. Ini adalah malam pertamanya di rumah mertua saat keluar dari rumah sakit. Bapak, ibu, teriak anak-anaknya Amir dari kamar sebelah. Amir yang langsung bangun bersama istrinya, dia menuju ke kamar anak-anaknya. "Ada apa Tele?" tanya Amir yang sedang berjalan mendekati mereka di kamarnya dan duduk di samping ranjang tidur mereka. "Itu pak, itu," jelas anak Amir yang bungsu sambil menunjuk tangannya ke arah jendela kamar. "Ada apa malam-malam gini kok memanggil bapak ibu?" teriak-teriak lagi. Tanya si Amir lagi. "Ada orang yang mengintip dari jendela itu pak, tapi matanya merah menyala pak," jelas polos si bungsu. "Oh ya sudah, bapak coba usir saja ya," jawab Amir untuk menenangkan mereka. Amir berjalan ke jendela kamar anak-anaknya tidur itu. Dan Amir melihat keluar jendela, memang banyak makhluk halus yang sedang berada di samping kamar ini. Kelihatannya, apa yang diucapkan setan rumah sakit itu benar. Mereka benar-benar mengincar si Amir. Tapi juga keluarganya juga ikut terancam. Malam itu Amir menyuruh istrinya untuk tidur bersama kedua putranya. Sedang Amir berdoa dan meredakan aura yang berada di sekeliling rumah mertuanya ini. Amir berjalan mengitari rumah mertuanya 7 kali dan membacakan beberapa mantra dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu semoga bisa menjadi penghalang sisi dunia lain
Amir bermaksud agar besok saat dia tinggal ke rumah Mbah Salman, di rumah sini sudah aman. Untungnya mertuanya tidak terbangun akan hal ini, karena kamar mereka agak jauh dari kamar anak-anaknya Amir. Saat selesai semuanya, Amir kembali ke kamar anak-anaknya dan menjaga mereka sampai menjelang subuh. Amir melihat istrinya juga tidur meringkuk dengan kedua anaknya. Amir melihat istrinya juga mulai takut malam itu, karena dengan gaya tidur yang berselimut rapat di sekujur tubuhnya. Suara tarhim dari masjid samping rumah mertuanya membangunkan Amir yang ikut terlelap di kamar anak-anaknya itu. Amir yang menjaga mereka ikut tertidur juga ternyata. Syukurlah, teror setan rumah sakit malam ini tidak terlalu parah dengan malam atau dibanding malam-malam sebelumnya. Semenjak membantu Ane, jadi tidak pernah tidur di rumah mertua. Baru kali ini saja tidur di rumah kakeknya anak-anak Amir. Setelah ritual berjamaah sampai selesai, Amir pun membantu istrinya sebentar di dapur dan mengantar anak-anaknya sekolah. Senang rasanya bisa kembali ke rutinitasnya dulu, meski hidup sederhana. Kring, kring. Pukul 7 pagi, suara HP Amir berdering dengan kerasnya dari ruang tengah rumah mertua Amir. Istrinya berlari dari dapur menuju ruang tengah mengambil HP butut itu dan memberikan kepada Amir di ruang tamu. Halo mas, sapa Joko tanpa salam. Oh mas Joko, ada apa mas? Jawab si Amir. Loh mas, sekarang ada di mana mas? Kok di rumah mas Amir gak ada orang? Tanya si Joko. Oh aku lagi di rumah mertua mas Joko, di desa sebelah, jawab si Amir. Oh aku ke situ ya mas, gak enak bicara di telepon, pinta si Joko. Ya silakan ke sini Mas Joko, jawab si Amir. 15 menit kemudian mobil SUV putih besutan Jepang bertabur berlian berplat seri nomor cantik parkir di depan rumahnya mertuanya Amir. Terlihat Joko sendiri turun dari kendaraannya, memakai baju batik merah kombinasi kuning dan celana panjang kain hitam. Amir yang sedang duduk di teras rumah mertuanya itu sambil menunggunya, saat memandangi dari jauh pria yang mempunyai tinggi 175 cm itu, Joko tampak sedih dan kesal. Joko melangkahkan kakinya ke teras rumah mertuanya Amir dengan senyum tipisnya untuk menutupi kesedihannya. Assalamualaikum mas. Dengan tangannya yang meminta berjabat tangan kepada Amir lebih dulu. Waalaikumsalam mas Joko, jawab Amir singkat. Gimana mas, tadi nggak kesasar? Tanya Amir. Enggak mas, tadi diberitahu sama tetangga mas arah-arahnya ke sini kok, jawab si Joko lagi. Terus gimana mertua Mas Joko sekarang? Tanya Amir lagi. Masih belum ada perubahan mas, jawab si Joko. Oh jadi belum ada perubahan, jawab Amir sambil berpikir untuk mencari dan mengingat-ingat apa yang pas untuk perubahan mertua si Joko ini. Terus gimana mas? Ada solusi lain kah? Tanya si Joko lagi. Ada sih mas, tapi ada beberapa syarat yang harus Mas Joko penuhi, jawab si Amir. Amir di sini ingat waktu dulu kakek sama bapaknya. Mereka, kakek sama bapak Amir ini pernah menangani kejadian persis seperti itu, yaitu Sukma yang diikat oleh musuhnya atau orang yang tidak suka dengannya. Cara ini memang sebenarnya sepele, tapi menyiksa dalam kurun waktu yang lama. Siasat kebiadaban manusia yang kebablasan karena ingin membunuh musuhnya secara halus dan memiskinkan lawan. Jelas dalam kurun waktu yang lama, harta sang musuh akan habis sedikit demi sedikit untuk mencari pengobatan dan pertolongan. Jadi begini Mas Joko, waktu aku itu ikut sama kakekku dulu, ada orang yang sakit seperti ya lumpuh kayak begini, sama persis, tapi sakitnya hanya sekitar 2 tahunan. Padahal orang yang sakit lumpuh itu kalah saing dalam bisnisnya. Tapi maaf ya, setelah rantai ikatan gaib dibuka, orang itu mati Mas Joko. Jelas Amir memberi contoh kejadian di masa lalu. Lah terus nasib ibu mertuaku gimana mas? Apa masih bisa disembuhkan mas? Tanya Joko yang penasaran dan takut. Untuk masalah hidup dan matinya mertua mas Joko, kita serahkan saja mas pada sang pencipta. Aku hanya membantu semampuku mas dan sebatas pengetahuanku saja, jelas si Amir. Dilema untuk Mas Joko saat itu, memikirkan nasib mertuanya yang sakit parah sejak 10 tahun yang lalu. Takut resiko yang akan dihadapi antara hidup dan matinya sang mertua. Ya sudah mas, gak apa-apa mas.
Nggak apa-apa, apapun resikonya insya Allah kami siap mas. Daripada ibu mertuaku sakit tak kunjung sembuh. Jika meninggal pun kami juga siap mas. Kasihan hidupnya menderita selama 10 tahun terakhir ini. Syukur-syukur bisa pulih seperti sedia kala mas. Terang si Joko. Oke ya mas Joko, aku jelaskan. Ibu mas Joko ini sebenarnya sukmanya sudah diambil seseorang dengan bantuan iblis tentunya. Lah, saat ini yang Mas Joko lihat hanya cangkangnya atau jasadnya yang tidak utuh. Kalau belum 7 bulan mas, insya Allah bisa disembuhkan. Tapi kalau lebih dari itu, sukma ibu Mas Joko ini sudah tidak bisa kembali. Kemungkinan terbesarnya adalah kematian mas. Gini aja mas, Mas Joko pulang, ambil tanah dari rumah ibu mertua Mas Joko, ambil tanah yang di dalam rumah mertua Mas Joko ya, dalam rumah. Setelah itu ambil daun bidara, daun pandan, dan daun kelor yang masih segar mas. Setelah itu Mas Joko bawa kemari. Aku minta Mas Joko bawa jajanan dan uang pecahan seadanya lah untuk 40 orang untuk berbagi sedekah kepada anak-anak yatim piatu. Syarat si Amir kepada Joko. Baik mas, aku akan penuhi permintaan mas. Jawab Joko singkat. Joko pun pergi ke rumah mertuanya saat itu juga untuk mengambil apa yang Amir sarankan. Selang beberapa jam Joko sudah kembali dengan istrinya kali ini. Saat itu Amir langsung mengundang anak-anak yatim sejumlah 40 orang ke rumah mertuanya. Di situ bungkusan tanah dan dedaunan Amir taruh di tengah dan jajanan seadanya serta amplop sejumlah anak yang Amir undang. Waktu itu Amir membacakan beberapa potongan ayat-ayat suci dan mereka semua berdoa bersama. Doa dengan anak-anak yatim piatu yang khusyuk memohon yang terbaik untuk mertuanya Joko sore itu. Setelah acara Amir tutup, Amir membagikan semua bawaan Joko kepada anak yatim kecuali kepada keluarga Amir sendiri. Setelah semua anak-anak yatim pulang, tinggallah mereka bertiga, Amir, Joko, dan istrinya. Mas, apa ini cara yang benar mas? Kata Joko ragu. Bener gimana maksudnya Jok? Jawab Amir heran. Apa kita nggak musyrik mas memakai benda-benda seperti ini? Jelas Joko sedikit ragu. Joko, kamu itu memang orang taat pada syariatmu. Tapi kita tadi kan hanya berdoa meminta kepada Yang Esa. Tanah dan dedaunan ini hanya sebagai perantara saja mas. Jelas si Amir. Beneran mas, jawab keraguan Joko. Kalau kamu nggak percaya juga nggak apa-apa kok Jok. Aku nggak memaksa. Sahut Amir dengan tenang. Lah, saat kamu mengompres istrimu waktu sakit, kamu percaya yang menyembuhkan itu handuk basahmu itu? Kan sama jawabannya Jok. Yang enggak toh. Itu kan hanya perantara. Iya ya mas ya, jawab lirih si Joko. Yang penting kita berdoa dan yakin saja kepada Yang Esa. Masalah hasil, ya Allah sang pencipta yang menentukan Jok. Terang si Amir. Sekarang gini saja. Kalau Mas Joko percaya, taruh itu semua yang dibungkus kantong plastik yang habis kita doakan, tolong ditaruh di bawah tempat tidur ibunya Mas Joko. Taruh bungkusan itu tepat di bawah kepala mertuanya Mas Joko. Lah, ini cara dari kakekku dulu mas. Kalau mas percaya sih, kalau tidak percaya sama sang pencipta juga tidak apa-apa mas. Terang si Amir kepada Joko. Karena gini mas, musuh dari mertua Mas Joko adalah ilmu hitam pengikat sukma yang korbannya biasanya mendapatkan julukan menjadi kembang bayang atau lumpuh total. Kalau sudah berada dalam situasi gini mas, 99% kematian mas. Aku juga sudah berusaha mencari sukma ibu mertuanya Mas Joko tadi malam. Tapi hasilnya nihil karena sudah terlalu lama mas. Jelas si Amir. Oh iya ya mas, saya coba dulu saja mas. Apa salahnya toh hanya dedaunan saja kok. Kita juga berdoa dan meminta juga kepada Yang Esa kan mas, bukan ke benda ini. Jawab Joko dengan keyakinannya yang mulai bertambah. Setelah itu Joko pergi ke rumah sakit dan menaruh bungkusan kantong plastik itu di bawah ranjang, tepat di bawah kepala ibu mertuanya. Amir pun kembali melanjutkan istirahatnya di rumah mertuanya dan ingin benar-benar memulihkan kondisinya saat itu karena hantu di rumah sakit masih saja menerornya. Saat itu kawan-kawan Amir memang tidak mendatanginya karena sudah dia janjikan besok untuk bepergian dengannya. Malam itu adalah malam kedua Amir berada di rumah mertuanya. Menjadi malam yang agak tenang akan gangguan dari setan-setan di rumah sakit kemarin. Keesokan harinya setelah mengantarkan anak Amir ke sekolah, Amir melihat HP-nya ada pesan masuk dari Joko.
Pesan itu berbunyi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia Ibu Aminah pada waktu saat itu di rumah sakit dari keluarga Joko. Jenazah akan dimakamkan nanti siang jam 12. Itulah tulisan SMS dari Joko kepada si Amir. Memang benar. Akhirnya mertuanya si Joko itu betul-betul meninggal dunia. Rupanya warisan ilmu dari kakeknya Amir masih bermanfaat, dan doa yang tulus dari anak-anak yatim kemarin didengar oleh Sang Pencipta. Sang Maha Pencipta telah memberi jawaban atas doa mereka kemarin. Dalam hati Amir berdoa semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Setelah itu Amir memberi kabar pada istrinya dan mertuanya yang sedang di dapur. "Bu, Pak, saya mau takziah dulu ya, ini mertua Joko meninggal," pinta si Amir. "Sendirian saja Pak, Ibu boleh ikut," jawab istrinya. "Oh, sama Tono dan Imran Bu. Bapak nunggu Tono dulu Bu, sekalian nanti jemput Imran, mau ke Mbah Salman sekalian," jawab si Amir. "Oh gitu rencananya ya Pak, ya sudah Pak," jawab istrinya Amir dengan pasrah. Pagi itu sesuai janji si Tono datang ke rumah Amir. Kebetulan hari itu Amir sekalian bertakziah dan langsung bisa ke rumah Mbah Salman. Amir berangkat dari rumah mertuanya berdua dengan Tono dan menghampiri atau menyusul Imron di rumahnya. Mereka bertiga berangkat dengan mobil andalan si Tono. Mobil Tono yang dari jalan besar sampai masuk ke rumah mertua Joko tampak penuh sasak di kanan kiri. Ditambah arus motor dua arah, sehingga mereka harus berjalan dengan pelan dan memarkirkan mobil itu jauh dari rumah mertuanya Joko. Amir, Imron, dan Tono memasuki areal rumah duka. Di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Orang-orang ini kebanyakan dari kerabat, tetangga, dan sahabat almarhum. Mereka semua ingin memberikan penghormatan terakhir siang itu. "Mas," sapa Joko dari jauh dan menghampiri si Amir. Senyum tipisnya Amir dia lemparkan ke Joko sebagai jawaban atas sambutan Joko. Amir dan kawan-kawan berjalan melewati halaman yang luas. Halaman rumah mertua milik mertuanya Joko. Mereka langsung menyalami semua anggota keluarga Joko satu persatu dan menunaikan ibadah terakhir untuk mertuanya, yaitu mensalatinya. Suasana duka tidak terlalu mendalam bagi keluarga itu, karena sejatinya mereka sudah siap menerima kenyataan pahit, karena sudah lama juga mereka menahan sedih. Setelah prosesi acara selesai, Amir dan kawan-kawannya langsung menuju rumah Mbah Salman. Singkat cerita, setelah Amir dari takziah di rumah mertua Joko, mereka bertiga langsung menuju ke rumah Mbah Salman. Waktu menempuh saat itu sekitar kurang lebih dari 6 jam dari rumah Joko, sampai akhirnya mereka sampai di rumah Mbah Salman. Mereka memacu kendaraan Tono dengan kecepatan sedang. Dalam perjalanan itu, Amir dan kawan-kawan hanya mampir sekali untuk mengisi bahan bakar mobil iritnya si Tono itu. Sampai di rumah Mbah Salman, mobil diparkir tepat di depan rumah Mbah Salman. Waktu itu malam sudah mulai datang. Mereka bertiga pun langsung turun dari mobil menuju ke rumah Mbah Salman. Saat hendak mengetuk rumah kayu sederhana itu, terlihat lampu ruang tamunya dimatikan. Tapi Amir tetap mencoba untuk mengetuknya. Suara pintu yang dia ketuk. Amir coba mengetuk berulang kali, tapi tiada jawaban. Sedang Tono dan Imron menunggunya dengan duduk di kursi bambu panjang di teras rumahnya Mbah Salman. Mereka dengan santai duduk di atas kursi panjang, dan mereka mulai membakar rokok bersama. Saat tidak ada jawaban dari dalam rumah, akhirnya Amir berpikir bahwa Mbah Salman tidak ada di dalam rumah. "Ton, kamu tunggu sebentar di sini ya," perintah si Amir. Iya Mas, ya." Amir pergi melangkahkan kakinya menuju sebelah rumah Mbah Salman. Rumah yang kata Mbah Salman dulu adalah rumah anaknya. Di sini Amir memberanikan diri mengetuk rumah yang terbuat dari papan kayu itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab salam dari dalam rumah itu. Beberapa saat kemudian ada sosok perempuan yang membukakan pintu dari dalam rumahnya. Terlihat perempuan itu masih muda dan berbusana muslim berwarna merah. Mbak Salmannya ada ya Mbak?" tanya si Amir. "Ada perlu apa ya Mas?" jawab perempuan itu. "Ada perlu sedikit dengan Mbak Salman Mbak," jawab Amir lagi. "Loh, memangnya di rumahnya tidak ada orangnya Mas?"
Tanya perempuan itu lagi. Oh, gak ada mbak. Saya sudah berulang kali mengetuk rumahnya, tapi tidak ada jawaban, kata si Amir. Oh, paling masih di rumahnya Mbak Rani, keponakannya itu mas. Ayo, saya antar ke rumahnya saja, jawab mbak-mbak anaknya Mbah Salman itu. Malam itu, Amir dan perempuan muda itu menuju ke rumah keponakan Mbah Salman yang bernama Rani. Mereka menyusuri jalan yang belum beraspal dan gelap, tapi masih terlihat samar-samar jalan itu. Setelah Amir berjalan beberapa saat, ternyata rumah keponakannya itu ada di gang sebelah rumahnya Mbah Salman. Terlihat Mbah Salman dari jauh duduk di teras. Mbah Salman di situ duduk ditemani satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Amir dengan santai mendekat ke rumah berwarna hijau dan berlantai keramik putih itu. Mas, bulu kudukku kok berdiri semua ya mas? Celetuk wanita mbak-mbak yang mengantarkan Amir ke Mbah Salman itu. Ingin mungkin mbak hawannya malam ini, jawab Amir untuk menenangkannya. Waktu mereka berjalan mendekat, ada sesosok bayangan hitam besar seperti raksasa sedang duduk di rumah itu. Waktu itu Amir memang sengaja tak menghiraukannya. Dia tetap melangkah menuju ke tempat Mbah Salman berada. Meski Amir merasa diawasi oleh bayangan hitam itu, karena tujuan Mbah Amir kepada Mbah Salman untuk membereskan masalah Ane. Assalamualaikum mbah. Salam Amir dari jauh dan berjalan menuju ke Mbah Salman. Oh, waalaikumsalam. Enak Amir. Dari mana? Tanya Mbah Salman. Dari rumah mbah, jawab Amir dengan berjabat tangan sama kedua orang di kanan kirinya Mbah Salman. Oh iya, silakan, mari duduk sini mas, kata Mbah Salman. Amir langsung duduk di kursi kayu yang disediakan oleh Mbah Salman. Seketika itu juga perempuan muda, anak Mbah Salman itu yang mengantarkan Amir langsung pamit kembali ke rumahnya. Selang beberapa menit, ada sosok gadis yang pernah Amir lihat minggu lalu. Dia keluar membawa minuman kepada mereka yang berada di teras, seakan dia tahu akan kedatangannya si Amir ini. Loh, mas, sampean ini kan yang menolongku waktu di halaman masjid itu tak? Tanya gadis tadi. Iya mbak, sampean ini kan Rani ya, keponakannya Mbah Salman, yang menabrak aku dan Mbah Salman di halaman masjid itu ya? Iya mas, jawab wanita cantik itu. Iya nak, ini Rani yang aku ceritakan kepada sampean itu, sahut Mbah Salman. Oh ya. Setelah menikmati hidangan minuman hangat itu, Amir diajak Mbah Salman ke rumahnya. Karena tidak enak berbicara masalah Amir di rumah orang lain, tepatnya di rumah keponakannya itu. Sampai di terasnya Mbah Salman, Imron dan Tono langsung menjabat tangan Mbah Salman. Malam itu mereka bertiga dipersilakan masuk ke ruang tamu Mbah Salman. Di situ Amir, Imron dan Tono duduk berempat di ruang tamunya yang masih ditemani dengan kitab-kitab tua khas Mbah Salman. Sebenarnya ada apa Mas Amir ke rumah Mbah lagi? Tanya Mbah Salman kepada Amir dengan penasaran. Aku bingung Mbah mencari teka-teki penjelasan Mbah Salman minggu kemarin, jawab si Amir. Kalau mencari jawaban, aku sudah bilang tidak bisa memberi jawaban nak. Karena Mbah hanya memberi penjelasan saja, jawab Mbah Salman. Setelah itu Mbah Salman masuk ke dalam rumahnya mengambil kendi air putih, yaitu teko terbuat dari tanah liat yang dibakar, dan 4 gelas dari bambu. Dan Mbah Salman kembali duduk bersama mereka di ruang tamunya itu. Kalau mencari jawaban nak, lebih baik kamu menyendiri jika menghadapi masalah besar. Contohnya Nabi kita pada waktu beliau kebingungan atas masalah umatnya. Waktu itu kan beliau beruzlah untuk mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya, kata Mbah Salman. Maksudnya aku harus menyendiri di gua gitu ya Mbah? Tanya si Amir. Ya kira-kira begitulah nak, jawab Mbah Salman. Kan Nak Amir mau mencari jawaban atas masalah besar yang dihadapi. Lah kalau beruzlah di sini gimana ya Mbah? Tanya Amir polos kepada Mbah Salman. Ada sebuah gua kecil nak di bukit itu, tepatnya di selatan desa ini. Ya kira-kira 10 kilometeran lah dari desa ini, jelas Mbah Salman. Oh ya sudah Mbah, besok saya akan memulai mencari jawaban dengan cara petunjuk Mbah Salman itu, jawab si Amir. Akhirnya malam itu mereka bertiga bermalam di rumah Mbah Salman. Malam itu Tono, Imron tidur di kamar tamunya Mbah Salman, sedang Amir tidur di ruang tamu sendirian. Keesokan harinya setelah mereka melakukan ritual wajib, mereka kembali berkumpul di teras Mbah Salman.
Mbah, kira-kira siapa yang tahu tempat itu, Mbah? Tanya Amir lagi. Kamu nanti pasti tahu kok, nak. Jawab singkat Mbah Salman. Sejenak Mbah Salman memberi penjelasan dan gambaran tentang tempat tujuan si Amir tersebut. Pagi itu, Amir langsung memutuskan berangkat menuju tempat yang dideskripsikan oleh Mbah Salman. Amir diantar oleh Tono dan Imron sampai di lereng gunung. Amir membawa sendiri beberapa baju dan bekal untuk beberapa hari tinggal di goa tersebut. Ton, kamu pantau Anu ya. Jika terjadi apa-apa, cepat jemput aku di sini, pinta si Amir. Ya mas, beres. Tadi aku telepon Mas Andi, katanya masih aman kondisinya Mbak Ane. Jawab si Tono. Sip, aku berangkat dulu. Semoga dapat jawaban. Doakan ya. Pamit Amir kepada Tono dan Imron. Ya mas, hati-hati. Jawab Tono dan Imron.